Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Bang Adi. Halo. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Iya, sinyal ini Pak. Aduh, Iya, harus iya, naik iya. lagi nih. Kayaknya harus tinggi lagi. Ini sudah paling tinggi di menara ini. Ya, ini lagi di menara. Oke, Bang Adi Tanaya, senang sekali bisa ngobrol ini walaupun Bang Adi berada di tengah pulau ya. Kalau boleh tahu Pulau Semiun ya ini namanya. Ya. Mungkin titik koordinatnya bisa disebutkan di sebelah Pulau mana itu kalau Semiun dari ini, Ranai? Kalau dari Kota Ranai itu jaraknya sekitar 42 knot mil. Oh, jauh juga ya. Jauh. Kalau Eh, perjalanan laut berapa lama itu? Kalau dari Ranai itu biasanya kalau orang-orang mau ke sini mereka ke Teluk Butuan dulu, itu ada desa Teluk Butuan, pelabuhannya di situ. Jadi perjalanan sekitar 5 jam. Oh, 5 jam perjalanan ke Ranai ibu kota Kabupaten Natunanya ya. Ya, kalau teduh. Kalau agak berangin, cuaca agak berangin, agak bergelombang bisa 6 jam, 7 jam kan, karena kita nggak Tergantung kondisi cuaca begitu ya. cuaca. Nah, Soalnya, Bang Adi, ini berapa besar sih, berapa luas Pulau Semiun ini? Pulau Semiun ini kurang lebih kalau kelilingnya itu sekitar 18 km. 18 km. Dia memanjang. Soalnya agak memanjang. Agak memanjang ya, 18 km itu kalau dari ujung ke ujung begitu ya? Ya. Oke. Berarti ya memang pulau kecil ya? Ya, dan pulaunya memang nggak besar. Memang nggak besar pulaunya, Pak. Dan tidak berpenghuni memang dari dulu begitu ya? Ya, dari dulu tidak berpenghuni. Di Semiun ini dulunya ada penghuni tapi nggak menetap. Mereka itu musiman. Misalnya mereka kesini itu kan ada juga yang punya kebun di sini. Mereka kerja kopra, manjat cengkeh, kadang nelayan. Cuma mereka nggak netap. Sistemnya mereka musiman. Kalau memang saat panen cengkeh ya mereka kesini. Waktu angin teduh ya nelayan ramai sih. Kalau apalagi sekarang ini. Ini kan pas habis musim utara nih Pak. Habis musim utara itu memang nelayan rata-rata ke sini sih. Baik. Cuman mereka nggak lama, 2 minggu balik lagi. Dan memang ada jejak perkebunannya ya di situ. Oh ada Pak, ada. Di sini memang komunitas terbanyak di sini itu kelapa dan cengkeh. Oke. Rata-rata pulau ini dipenuhi dengan kelapa gitu. Pohon kelapa, pokoknya pohon kelapa semua. Berarti konturnya berbukitan begitu ya? Di sini datarannya nggak ada. Datarannya dikatakan nggak ada, sedikit. Paling sekitaran berapa kilo lah. Oke, baik. Nggak ada datarannya, dia rata-rata gunung, bukit gitu Pak. Baik, kembali lagi ke Bang Adi Tanaya. Ini sudah berapa lama menjadi penjaga Menara Suar, Bang Adi? Saya menjadi penjaga Menara Suar ini sih baru 2019 kemarin. 2019? Cuman 2019, berarti berjalan 4 tahun. Kemarin sebelum jadi honor di sini, saya sering juga ke sini, memang kawan di sini kemarin yang kadang mereka nggak ada kawan kan minta tolong temani di sini ya saya temani, kadang-kadang ya maklum lah kan mereka kurang tahu juga soalnya di sini kan ya, kalau saya dulu orang tua saya memang di sini kerja kelapa juga di sini kan. Oh, Bang Adi itu kelahiran Natuna memang ya? Ya, asli Natuna Pak. Baik. Orang Pulau Laut saya Pak. Oh, dari Pulau Laut. Itu pulau kecil juga ya? Pulau yang terdekat dari Pulau Semiun ini Pulau Laut Pak. Itu jaraknya 18 knot mil. Baik. Mohon maaf, apa sudah berkeluarga, Bang Adi? Saya sudah Pak, sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Anak berapa?
Kalau boleh tahu. Anak 3. Oh, sudah 3 ya. Berarti Nomor 1. anak istri di Natuna, di Ranai ya? Di Pulau Laut. Oh, di Pulau Laut, Pak. Iya, Mhm. Pulau Laut. Nah, kalau ke Pulau Laut dari situ, dari Pulau Semiun itu Kalau berapa pakai lama perjalanan? kalau ya tergantung cuaca sih. Kalau teduh 3 jam lah, 3 jam perjalanan, 3 jam perjalanan. Kalau teduh, kalau agak bergelombang sih 4 jam atau 4 jam setengah gitu, Pak. Baik, ini menarik sekali ya, Bang Adi. Kok mau begitu sendirian menjaga pulau tak berpenghuni untuk supaya menara suarnya tetap bisa berfungsi. Itu bagaimana ya ceritanya? Kemarin sih gini, Pak, awal saya nemani kawan di sini. Saya kebetulan ada kawan yang kerja di menara suar juga di sini. Beliau tidak ada kawan, minta bantu sama saya untuk temani di sini kan. Baik. Kemarin kan saya pas kerja kelapa di sini ke ayah almarhum. Jadi beliau minta tolong. Jadi setelah beberapa tahun, mungkin ya namanya juga manusia kan, manusia ya pasti ada rindu, kangen gitu kan. Ya. Jadi diusulkanlah, disampaikan kepada pimpinannya, kepala Kadisnap, kelas 1 Tanjung Pinang, bahwa kalau di sini ada anak yang bersedia untuk jadi honor di sini karena beliau ini ada tempatan. Memang untuk tugas di sini ini memang sulit cari petugas yang mau tugas di tempat seperti ini kan. Pasti sudah terbayang kan, Bang Adi? Sudah terbayang bagaimana tugasnya, harus menjaga menara suar sendirian begitu ya. Nah, itu waktu memutuskan ya sudah saya ambil kesempatan ini gitu. Nah, itu apa yang terbersit di pikiran Bang Adi? Pertama saya pikiran seperti ini, Bang. Ini pulau saya, ini saya sering ke sini. Mulai kecil pun saya sering main ke sini. Kalau seandainya ini dibiarkan, otomatis ini akan hancur ini. Kalau memang nggak ada yang jaga kan, pertama nggak dirawat, nggak ada apa, jadi semak, hutan nanti bisa jadi hutan. Jadi tidak ada daya tarik orang mau ke sini. Oh, kami ke sini mau. Sekarang kan rata-rata orang mereka, ke menara. Kalau ke Semion pasti ke menara, yuk menara. Oh. Nah, gitu. Oh, jadi bisa jadi tempat ini berwisata atau sekedar melihat-lihat Pulau Semiun begitu ya? Bisa datang orang ke situ. Ini kalau di Semion ini kunjungan itu rata-rata mereka habis Lebaran Haji sih. Lebaran Idul Fitri, Lebaran kedua, ketiga, keempat. Itu hampir ratusan, kadang-kadang sampai 300, 400 orang yang ke sini, Pak. Yeah. Mereka ya liburan lah. Itu dari mana? Dari Natuna atau dari daerah lain? Atau bahkan dari luar negeri? Semua ada, Pak. Yang dari luar negeri belum sih. Sampai sekarang ini selama saya bertugas ini belum ada nampak. Semua dari Ranai, dari Danau, dari Seluan, dari Pulau Laut. Pulau-pulau sekitar ya? Ya, pulau-pulau sekitar. Memang pulau ini pulaunya indah, Pak. Airnya jernih, pantainya bersih. Wah. Suasananya, pokoknya eksotik banget. Eksotik ya. Ya. Potensinya belum lagi ikan-ikannya kali ya di. Ikan luar biasa, Pak. Kita tinggal duduk di pantai, itu ada batu-batu. Di sini saya sedikit bercerita. Di sini tuh di pinggir-pinggirnya tuh dikelilingi batu-batu, ada pantai sedikit pantai, pantainya putih. Terus kiri kanannya dikelilingi batu. Nanti kita kalau sore-sore atau malam-malam kita duduk di batu sambil mancing, itu lumayan dapat ikannya. Oke. Ikannya banyak di sini. Habis mancing kita ke pantai lagi bakar ikan gitu. Nanti kalau Bang Agus mau ke sini, kontek-kontek aja. Siap. Mudah-mudahan sampai ke sana ya, bisa. Siap, ditunggu, Bang. Ketemu langsung dengan Bang Adi. Nah, Bang Adi, ini kan bulan Ramadan ya. Artinya Bang Adi juga tidak hanya bertugas, tapi juga harus beribadah puasa. Sendirian lagi begitu. Nah, ini bagaimana melewati hari-hari di bulan Ramadan ini? Kalau di sini sih aktivitas sih, Bang, nggak terlalu banyak berubah sih, sama seperti hari biasa. Cuman jamnya aja kita tukar shift aja. Misalnya kalau pagi itu biasanya saya ngangkat minyak dari bawah naik ke atas untuk hidupkan mesin genset kan. Itu kebiasaannya pagi. Sekarang saya ngangkutnya sore gitu. Tingginya berapa meter sih itu menaranya?
sekitar 300-an meter, 200-an meter ada lah. 300 meter? Ya, dari situ. Itu mesinnya berada di puncak atau di tengah? Mesinnya nggak di puncak, di bawah menara, di puncak gunung. Memang di puncak gunung. Menara ini letaknya di atas gunung. Oke. Puncak gunungnya. Dan menara ini ketinggiannya 80 meter ketinggiannya. Oh, 80 meter. Terus bawah, ya 80 meter ketinggian menara. Terus di bawah menara itu, pas di bawahnya ada gudang itu untuk mesin lampu. Oke. Untuk penerangan, ya. Terus kemudian Bang Adi harus sampai ke puncak untuk berjaga? Iya, kalau tinggal sih saya tinggal di sini, di atas sini, di bawah menara, tepatnya di bawah menara, sekitar 50 meter dari menara. Ini rumah dinas kami. Kami ada rumah dinas di sini. Enggak, maksud saya untuk bertugas kan menara itu harus dijaga dan dipantau dari atas, dari ketinggian menara itu sendiri kan begitu. Itu sampai ke puncak menara atau bagaimana? Kalau ke puncak menara itu kita ceknya kadang 3 hari sekali. Kita ngecek baterainya, lampunya. Kadang-kadang ada yang mulai soak kan atau apa. Kalau belum agak redup, kita pantau. Memang sih rutinnya tuh 2 hari sekali. Memang harus naik, memang harus ke puncak menara untuk ngecek lampu supayanya jadi. Itu dia Bang Adi, kan 80 meter tuh tingginya. Puasa lagi. Itu bagaimana? Kadang-kadang saya untuk ini kadang sore sih Bang. Rata-rata aktivitas saya tuh sekarang ini kalau untuk bulan puasa ini sore. Kalau pagi itu paling bersih-bersih rumput di sekitaran rumah aja dulu. Untuk bulan puasa ini sambil itu kan bangun pagi, habis sahur langsung salat subuh, bersih-bersih, keluar sebentar, ya istirahat lagi gitu, nggak usah dipaksakan terlalu kan, soalnya di gunung ini panas Bang. Iya pasti ya, dan sendirian lagi ya, kemudian kalau ke puncak ya pasti harus mengeluarkan energi lebih, juga panas pastinya di atas begitu ya. Oke. Ya pelan-pelan sih Bang. Iya, luar biasa ya, Bang Adi bisa melewati hari-hari dengan sebegitu beratnya begitu ya. Tapi betah juga ya Bang Adi ya, sudah 4 tahunan. Betah, kalau dibilang betah, saya betah Bang. Saya betah di sini Bang. Karena kenapa saya betah di sini itu tadi yang seperti saya ceritakan tadi itu, di sini tuh kampung halaman saya. Dari kecil-kecil dulu sih saya di sini, memang di sini. Jadi untuk rasa takut yang seperti orang-orang lain rasakan sih udah nggak ada. Kita sudah terbiasa di sini. Dimanapun, di seluk-beluk manapun, keliling semuanya kita udah tahu. Jadi betahnya di situ, dan suasananya pun masih bisa ya untuk bertahan hidup bisa. Dan juga masih kebetulan kita ada diembankan tugas untuk menjaga menara suara ini Bang gitu. Baik. Nah, kalau keluarga lain kan di saat Ramadan kumpul di rumah bersama istri dan anak-anak. Bagaimana itu perasaannya Bang Adi? Ada kerinduan, pengen kumpul begitu, sahur, berbuka puasa bersama? Ya. Manusia sih Bang. Gimana? Iya kan? Sedih. Rasa rindu. Itu paling beratnya sih waktu pertama. Baik. Tahun pertama juga di sini itu memang terasa berat, jenuhnya minta ampun, karena kita kalau misalnya sering pun kesini ya, kalau udah mulai sutu balik Pulau Laut dan keluarga. Jadi sekarang udah tugas di sini, nggak bisa lagi kita seperti itu. Mungkin kita dikasih cuti 1 bulan itu paling 2-3 hari aja, 2-3 hari di Pulau Laut, terus balik sini lagi untuk izinnya gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih udah terbiasa Bang. Udah terbiasa sendiri. Iya, tapi ketika berbuka puasa ataupun sahur bisa berkomunikasi ya dengan anak-anak dan istri di Pulau Laut. Kalau untuk komunikasi di rumah itu nggak ada sinyal Bang. Di rumah nggak ada sinyal. Kalau saya mau komunikasi harus manjat dulu kan gitu. Jadi waktu berbuka itu kadang-kadang untuk ya
tak saat itu aja. Iya. Sendirilah. Baik. Iya. Bang Adi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, begitu ya, untuk makan, minum, dan lain sebagainya, begitu, bagaimana itu terpenuhi? Kan jauh kemana-mana, begitu, untuk belanja juga harus jauh sekali. Itu seperti apa mengatasinya itu, Bang Adi? Kalau untuk saya sih, Bang, untuk masalah kebutuhan makanan sih yang paling utama sih beras. Kita kalau beras itu kan kita bisa stok untuk lama. Jadi kalau kita sendiri itu kan untuk konsumsi hal seperti itu kan kurang, Bang, kurang banyak lah. Nggak terlalu banyak lah kita sendiri kan, paling berapa lah. Jadi untuk mengatasi itu saya kadang sekali belanja itu memang harus beli banyak. Kita persiapkan misalnya, apalagi udah mulai bulan 10, 11, 12 itu kan udah musim utara. Jadi di bulan 10 itu ataupun di bulan 11 di saat ada kesempatan saya belanjanya banyak karena sudah pasti 3 bulan itu nggak nyebrang. Oh, jadi musim utara itu musim tinggi sekali. Tinggi sekali, musim yang kondisi cuaca yang paling ekstrim begitu ya kalau di musim utara itu. Musim utara. Oke. 3 bulan. Gelombangnya luar biasa. Lamanya 3 bulan itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi selama itu tidak bisa berlayar ya, tidak bisa untuk pergi kemana-mana belanja ataupun mencari kebutuhan. Tidak bisa. Memang betul-betul dikatakan tidak bisa. Ya. Saya merasakan bagaimana harus sendirian begitu, apalagi di tengah cuaca. Ya mungkin saya tidak seberani Bang Adi ya. Nah itu bagaimana mengatasi ada semacam ketakutan-ketakutan di tengah cuaca ekstrim, terus kemudian juga mungkin ada juga badai yang sampai ke Pulau Semiun juga kan pastinya. Iya. Untuk itu juga sih, Bang, hal-hal yang sangat sekarang terjadi itu memang seperti itu. Musim utara itu kalau di Menara ini anginnya begitu kuat. Jadi untuk antisipasi itu biasanya saya kalau musim utara itu saya nggak tidurnya malam-malam nggak di sini, nggak di rumah dinas. Saya ke bawah dulu karena di bawah itu ada, di sisi pantai itu ada gudang kami, gudang logistik untuk penyimpanan minyak apa segala macam. Jadi kalau untuk musim utara saya tidur di situ dulu. Jadi nggak berani juga di sini, takut roboh rumah atau apa segala macam kan, soalnya anginnya kuat, Bang. Kencang sekali ya. Kalau kencang sekali. Resikonya itu besar. Karena kadang atapnya sampai cabut, sampai hancur atapnya. Nah, bagaimana dengan aktivitas ibadah nih? Kan kalau yang sepertinya ada gangguan. Iya, Bang Adi? Baik. Mungkin harus berubah posisi. Oke. Semakin menghilang suaranya. Halo. Ya, dicoba kembali mungkin, Bang Adi. Ya. Halo. Ya, silakan. Nah, bagaimana dengan ibadah di bulan puasa misalnya? Kan kalau di lain tempat itu bisa taraweh berjamaah, kemudian tadarus, beramai-ramai begitu, pengajian dan lain sebagainya. Nah, melewati itu apa yang dilakukan oleh Bang Adi ini sendirian sambil bertugas? Ya itulah enaknya, Bang. Nah, itulah enaknya kalau kita di tempat seperti ini tuh, kalau ibadah kita nggak pernah lupa. Oh, begitu ya. Justru lebih khusyuk ya begitu. Iya. lebih biasanya lebih nambah gini, ibadahnya bertambah gitu. Alhamdulillah. Jadi kesibukan kita tuh kesibukan yang aneh-aneh itu nggak ada. Iya. Nggak ada sih kita aktivitas sehari-hari kan. Jadi kalau untuk ibadah paling di sini kita nggak bisa tarawih kan. Paling tarawih sendiri. Iya. Tarawih itu kan lebih sendiri ya. Lebih abdolnya kan ramai kan segala macam. Kalau untuk tadarus sih ya lebih habis inilah sebelum tidur. Iya, menyempatkan ya. Memang ya
di sini tuh pandai-pandai cari kegiatan supaya nggak jenuh kan. Iya. Iya. Tapi begini mungkin ya, jauh dari keramaian manusia, tetapi dekat dengan Tuhan. Iya. Iya. Begitu ya? Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, Bang. Makanya itu juga saya yang jadi agak sekarang nih udah mulai. Ya, apalagi kita sekarang udah tua ya, udah hampir 40. Baik. Oke. Anak-anak usia berapa, Bang? Anak-anak di Pulau Laut, Bang. Usia berapa yang paling besar? Yang paling besar sekarang masih kelas 1 SMP. Baik. SMP. Oke, paling besar 1 SMP, berarti adik-adiknya masih kecil-kecil ya. Bang Adi, terakhir nih harapan untuk keberlangsungan Bang Adi bertugas di Pulau Semiun, dan tentu ya secara spiritualitas mungkin ada harapan ke depan untuk menyambut datang Idul Fitri dan lain sebagainya. Baik, Bang. Untuk harapan sih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kesehatan ya. Namanya kita sendiri itu yang paling penting bagi saya. Untuk kesehatan, jangan sampai apa hal terjadi dengan diri saya di sini, diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk saya, jadi biar keluarga nggak bingung kan di sana. Terus Bang, harapan saya mudah-mudahan untuk beberapa tahun ke depan, harapan saya untuk pribadi semoga pemerintah di sini bisa mengangkat kami yang penjaga menara suara ini ya, bukan saya aja sih penjaga menara pulau suara ini, kawan-kawan saya, rekan-rekan semua yang ada di menara suara, semoga kedepannya bisa diangkat menjadi PNS atau P3K lah. Baik. Amin, mudah-mudahan ya. Ya, untuk umumnya, untuk keseluruhannya, mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan Pulau Semiun ya, pembangunan kayak pelabuhan, terus pengamanan pantai, apalagi pantainya sekarang banyak yang operasi gitu kan, mudah-mudahan gitu. Kan gitu aja, Bang. Baik, Bang Adi, terima kasih sudah meluangkan waktu sama-sama bersama Voice of Indonesia. Dan terima kasih juga, Bang. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu dan sukses selalu ya, Bang Adi. Ya. Oke, selamat sukses buat Abang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.